Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam sapaan sahabat di bawah tema Learn to Trust God. Sebelum kita masuki refleksi kita bersama, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, dan kami ingin belajar kembali bagaimana kehidupan kami dan bagaimana kami mempercayakan diri kepada Tuhan di dalam mengisi hidup ini. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya apa yang disampaikannya bagian yang diperkenan oleh Tuhan. Berfirman kepada kami Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Learn to trust God, saudara-saudara. Ini bagian yang terus-menerus dilakukan oleh orang percaya, bukan? Kita akan terus belajar mempercayakan diri kepada Tuhan pada saat bahagia atau pada saat kita mengalami berbagai kegelisahan hidup. Ketika kita ditinggalkan, ketika kita kehilangan, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita tidak mengerti lagi jalan mana yang harus kita tempuh. Pada saat kegelisahan tidak henti-hentinya bergumul di sekitar hidup kita. Apa saya dan saudara mempercayakan diri kepada Tuhan? Ketika kerapuhan itu seperti menggerogoti kita dari dalam diri kita dan luar diri kita. Ketika kita ingin berteriak tapi suara kita tertelan ke dalam. Bagaimana cara untuk belajar mempercayakan diri kepada Tuhan? Saya akan masuk dalam ilustrasi tentang seorang bocah berusia 6 tahun yang akan dioperasi. Sebab tidak jauh dari matanya dia terkena pecahan kaca yang masuk ke dalam wajahnya. Pembiusannya pembiusan lokal. Jadi dokter minta supaya ayahnya memegang kepala anak itu supaya tidak bergerak-gerak. Anak ini meronta terus dan menangis dan berteriak-teriak. Sementara seorang perawat memegang bagian tengah tubuhnya dan kakinya ketika dokter itu akan mengerjakan bagian di bawah mata yang ada pecahan kaca yang masuk dalam. Si ayah memegangi kepala anaknya dengan kuat. Si anak mencoba menengadah dan memandang wajah ayahnya. Sambil menangis penuh air mata dia menatap mata ayahnya. Dan ayahnya memandang dia. Mata itu seakan-akan bertanya dan protes. Kenapa ayah? Kenapa kau biarkan semua ini? Kenapa engkau melakukan ini ayah? Kenapa engkau membiarkan semua kesakitan ini ku alami? Si ayah dengan teguh memegang kepala anak itu sambil matanya berlinangan air mata. Sesudah operasi selesai, si ayah menggendong anaknya yang berusia 6 tahun ini. Dalam perjalanan menuju mobil, anaknya bertanya, "Kenapa ayah? Kenapa engkau membiarkan aku disakiti? Sakit sekali tadi rasanya." Si ayah memandangnya dan berkata, "Supaya engkau sembuh." Sahabat yang dikasihi Kristus, kadang-kadang suara hati kita, protes kita, gema dari perasaan tidak mengerti kita begitu kuatnya. Sampai hidup kita menjadi kabur. Karena kita tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi dan bagaimana yang disebut mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita meronta-ronta dan bertanya-tanya, kenapa ini harus kualami? Kenapa sedih ini menggayuti hati dan tidak berhenti-henti? Kenapa tubuhku merapuh dan melemah? Maka apa yang disebut belajar mengenal bagaimana menjalani proses hidup kita dengan mempercayakan diri kepada Tuhan.
Apa saya dan saudara membangun persahabatan dengan Tuhan? Atau proses mempercayakan diri kepada Tuhan itu lebih kuat dari itu? Sebab ini bagian yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ketika kita belajar untuk trust God, kita harus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan secara teratur, dan kita memberi ruang yang tenang di hati kita untuk mendengarkan suaranya. Jadi ada dua hal, yaitu kepatuhan, ketaatan dari tuntunan Tuhan dan terus berjalan di dalam apa yang dikatakan garis kebenaran Tuhan, walaupun apa yang sedang kita alami. Dan yang kedua adalah mendengarkan tuntunannya. Kedua hal ini membutuhkan apa yang dikatakan sebuah relasi aktif. Ketika kita memberi rasa tenang, ketika kita membiarkan telinga hati kita mendengar suara dan bukan hanya suara diri sendiri. Ketika dengan rendah hati kita belajar menyadari kita ini terbatas dan rapuh. Dan kalau begitu ketika kita ingin belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan dengan mempercayai Dia, di sana dibutuhkan apa yang dikatakan sebuah kepatuhan dalam relasi dengan Dia. Mari membaca Injil Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-14 sampai 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Relasi pengenalan ini adalah sesuatu yang harus dijalin dengan hidup dan aktif. Bukan sekadar gambaran kasar di pikiran kita, tapi sebuah pengalaman dalam membangun komunikasi, rasa kasih, dan apa yang dikatakan mempercayai Dia. Maka bagaimana hubungan ini? Yohanes menggambarkan seperti gembala yang baik dengan domba-dombanya. Satu keintiman, keakraban dari sebuah relasi sehari demi sehari. Domba-domba itu belajar mengenal ketukan dari sang gembala. Apa yang dikatakan menjadi bau daripada jubah sang gembala. Belajar mengenal dari setiap tuntunannya. Mematuhi panggilannya. Mengenali suaranya dengan baik. Saya masuk ke ilustrasi kedua. Satu kali ada seorang dari kota yang pergi ke pegunungan Alpen ke temannya yang menjadi gembala. Dia datang dan kemudian menjumpai temannya sedang mengembalakan domba. Domba-domba itu berserakan di mana-mana di lembah yang penuh dengan rumput hijau itu dan sedang makan rumput. Lalu temannya bilang begini, "Apa engkau pernah kehilangan? Dengan caranya domba itu boleh bebas saja menyebar kemana-mana. Apa pernah dari mereka itu yang tidak balik kembali?" Lalu si gembala itu berkata, "Secara umum mereka kembali semua, kecuali ada yang agak nakal." "Lalu bagaimana cara mengumpulkan mereka?" kata temannya. "Saya memanggil mereka. Saya akan memperdengarkan suara panggilan saya dan mereka akan berkumpul. Coba buktikan, kan mereka terserak di mana-mana." Lalu si gembala bilang, "Lembah ini bergema, dan kalau saya menerikan suara saya akan terdengar cukup jauh dan mereka yang mendengar akan kembali kepada saya." Lalu si gembala meneriakkan teriakan panggilannya. Domba-domba yang sedang makan rumput itu mengangkat kepalanya tegak dan seakan-akan menyendengkan telinganya. Lalu mereka mulai bangun dan pergi ke tempat di mana sang gembala berada. Wah, temannya takjub sekali. "Gampang banget," katanya. "Saya juga bisa." Ketika domba-domba itu kemudian mulai kembali merumput, makan rumput dan berserakan, teman si gembala itu berkata, "Coba, lihat begitu gampangnya saya akan memanggil mereka." Lalu dia meneriakkan dengan kalimat atau dengan panggilan seperti yang dilakukan oleh si gembala.
Dan dia melihat domba memang menegakkan kepalanya sesaat, tapi kemudian makan rumput lagi. Bagaimana mungkin, kata temannya, mereka tidak datang berkumpul? Saya sudah menirukan apa yang menjadi suara panggilan itu. Saya sudah menggemakan seperti yang kamu lakukan. Tapi kenapa mereka tidak mau berkumpul? Lalu si gembala bilang, mereka mengenal aku dan aku mengenal mereka. Tidak ada yang membuat mereka tertipu oleh suara yang lain. Dan mereka sangat percaya bahwa suaraku yang memanggil mereka adalah suara yang akan membawa mereka pada ketenangan. Mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Itu yang dikatakan Tuhan bagi kita. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Satu ikatan di mana kasih bahkan sampai pada pengorbanan diberikan oleh sang gembala, dan domba percaya bahwa apapun yang mereka sedang lakukan ketika mereka ada dekat sang gembala, mereka merasa terlindungi dan aman. Dan ketika mereka mengalami berbagai masalah, kalau mereka mendengar suara gembala dan mencoba untuk berjuang datang, atau gembala itu justru yang mendekati mereka, mereka nyaman. Maka para sahabat yang dikasihi Kristus, mari berjalan terus untuk makin mengenali Tuhan dengan mempunyai relasi doa yang baik. Dalam doa itu bukan hanya suara kita yang terdengar, tapi kita memberi ruang yang sepi dan hening di hati kita. Untuk melalui pembacaan firman Tuhan kita mengenal tuntunannya, kehendaknya, apa yang baik, topangannya bagi kita. Tapi itu harus dilatih. Itu harus dilakukan secara teratur. Itu membutuhkan kesediaan hati kita untuk terbuka kepada tuntunan dan kepada arahan dari suaranya. Mempercayakan diri adalah sebuah pengakuan bahwa sang gembala yang baik tidak akan menyesatkan kita. Sang gembala yang baik akan mendampingi kita bahkan ketika melewati hal-hal yang tidak kita pahami. Maka menutup refleksi ini, saya membawa kembali Helen Roseveare, yang ketika dalam perjalanan kembali yang kedua kali ke Kongo, saat itu Kongo sedang terlibat perang saudara yang hebat dan brutal. Banyak kekerasan terjadi. Helen mengalami bagian itu. Ia diperkosa beramai-ramai. Brutal sekali. Ketika ia berhasil diselamatkan oleh teman-temannya, dia tidak mau keluar-keluar dari kamar. Berminggu-minggu, bahkan lebih dari 1 bulan. Sampai pada satu tengah malam ketika dia sedang merefleksi dirinya, merenungkan tentang yang sedang dialaminya. Pada saat perenungan itu, Helen seakan mendengar Tuhan bertanya, Helen Roseveare, apakah engkau masih percaya bahwa aku yang mengutus engkau ke sini? Air mata Helen bercucuran. Apa dia masih percaya bahwa Tuhan yang mengutus dia? Ketika dia babak belur, bukan hanya tubuhnya yang terasa hancur dan hina, tapi seluruh dirinya terasa keropos dan kosong. Dulu dia punya visi dan punya mimpi
melatih para wanita yang di Kongo untuk bisa menjadi perawat yang bisa menolong saudara-saudaranya yang luka. Ia juga punya mimpi bahwa kabar baik akan menjadi sebuah sapaan di tengah-tengah keadaan yang begitu brutal. Tapi pada saat dia terjebak dengan apa yang dialaminya, Helen penuh dengan suara hatinya sendiri. Sampai dia mencoba mendengar kembali di malam yang sepi itu. Suara itu seperti tongkat sang gembala yang berdetak-detak mengarahkan dia pada satu jawaban. Masih percayakah engkau? Belajar mempercayakan diri pada Tuhan itu proses. Kadang-kadang kita mesti berani untuk mendiamkan suara diri kita sendiri. Di sana perlu kerendahan hati untuk berkata, aku ini rapuh dan kadang-kadang gampang menjadi gentar dan terlalu kecil untuk memahami apa yang menjadi bagian dari rancangan dan apa yang menjadi bagian dari kebaikan. Tapi aku mau belajar mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku ingin belajar ketaatan untuk terus mengikuti gada dan tongkat sang gembala. Suara nyanyian cintanya yang memanggil kita. Seperti dia bertanya, masih percayakah engkau? Pada saat engkau sedang gelisah, patah hati, kehilangan, dan terluka. Tuhan menolong kita untuk terus membangun relasi yang akrab. Sebab di sana kita belajar sedikit demi sedikit untuk menyadari dia begitu besar, dia begitu ramah, dia Sang Bapa yang memeluk kita dan berkata, aku mau engkau sembuh. Tuhan memberkati kita. Amin.